Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone entry level menengah terbaru dari Samsung. Ini adalah Samsung Galaxy M12. Ini Galaxy seri M ini memang rata-rata hanya tersedia online saja, dan spesifikasinya menurut saya lebih bagus daripada seri yang lain. Katakanlah Galaxy A12 jika dibandingkan dengan M12 ini yang harganya lebih murah, saya lebih suka seri Galaxy M12 ini. Selain spesifikasinya cukup menarik, kelebihan utamanya ada di layarnya. Nih smartphone ini nih dibekali dengan layar refresh rate 90 Hz, jadi kita scroll maupun gaming bakal terlihat lebih mulus di mata, dan performanya memang bukan yang paling kenceng tapi cukup efisien karena menggunakan chipset Exynos 850, dan ini adalah varian 4GB RAM dan internal 64GB. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone murah meriah dari Samsung ini. Langsung kita lakukan unboxing aja. Oke guys, ini smartphone Samsung Galaxy M12 nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian. Ini kita dapat bonus starter pack dari Smartfriend. Ini buku panduan dan garansi, panduan singkat dan quick start guide. Kemudian kita dapat unitnya Galaxy M12, ini varian warna green. Kemudian kita dapat charger. Ini chargernya sudah berdaya 15 watt ya. Kabel USB Type-C dan SIM card ejector. Ini memang dalam paket pembeliannya tidak ada headset karena dalam paket pembelian udah dapat bonus ini selama masa promo berlaku. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone Samsung Galaxy M12 ini. Ini tampilan casing belakangnya seperti ini. Kita lihat dari sisi belakangnya ada 4 buah kamera yang tersusun seperti ini. Ini namanya square type kamera. Sebelumnya udah diadopsi di Galaxy A12 yang harganya lebih mahal. Dan kita lihat casing belakangnya ini mengusung vertical strip yang cukup menarik ya. Ini vertical stripnya ini bertekstur, jadi nggak licin. Ketika kita genggam begini nggak licin, bagus. Jadi pegangannya tuh berasa mantep, gripnya nambah, nggak gampang jatuh. Kemudian kita lihat di framenya ini terbuat dari bahan polikarbonat, ini menyatu dengan casing belakangnya ya, bahannya kayak plastik polikarbonat. Kemudian kita lihat dari sisi depan tuh nggak jauh beda dengan smartphone kebanyakan, ini berponi Infinity V. Kita lihat di sini poninya di bagian atas, dan bezelnya itu cukup tipis kecuali bezel bawahnya memang agak tebal. Ukuran bodinya ini ternyata lumayan tebal ya, dan agak berat juga, mungkin karena kapasitas baterainya yang mencapai 5000 mAh. Jadi ya wajar casingnya itu, bodinya itu ukurannya jadi agak lebih tebal dan agak besar juga, berat. Kemudian kita lihat dari sisi depan ini ada lubang kamera depan, di sini ada earpiece-nya. Kemudian kita lihat di sisi bawahnya tidak ada tombol apapun. Kemudian dilihat dari sisi atas, ini ada mikrofon. Kemudian di sisi bawahnya ada speaker grill, port USB Type-C. Ini ada mikrofon juga dan port audio 3,5 mili. Sementara di sisi kanan ini adalah volume rocker. Ini ada tombol power yang terintegrasi dengan sensor sidik jari. Sementara di sisi belakang ini ada 4 buah kamera dilengkapi dengan LED flash. Tak lupa di bawahnya ada logo Samsung. Sementara di bagian kirinya ini ada slotnya, kita coba buka. Ini adalah tampilan dari slot Samsung Galaxy M12. Ini triple slot, jadi kita bisa memasang dual SIM aktif plus micro SD. Oke, impresi awal desain Samsung Galaxy M12 ini cukup menarik, solid, dan nyaman digenggam walaupun ukurannya agak besar. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana jeroannya, saya lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone Samsung Galaxy M12 nya yang udah saya setup, dan ini tampilan antar mukanya. Ini layarnya itu walaupun bukan berteknologi AMOLED tapi masih menggunakan PLS alias IPS nya Samsung, tapi warna yang dihasilkan cukup baik. Kemudian responsif, nggak ada lag-lagan ya, dan nyaman digunakan. Kemudian kita lihat viewing angle-nya juga luas. Ini salah satu kelebihannya ini adalah refresh rate-nya itu 90 Hz. Jadi animasi berjalan lebih mulus dan gaming pun juga berjalan lebih mulus. Kita bisa mengatur
refresh rate-nya di sini. Kita bisa menggunakan adaptif, jadi kita bisa saat mode adaptif ini screen refresh rate-nya bisa berubah menjadi 90 Hz sesuai kebutuhan, dan atau milih standar untuk menghemat baterai, jadi refresh rate-nya akan stuck di 60 Hz. Ini smartphone ini menggunakan antarmuka One UI Core 3.1 berdasarkan Android 11. Tampilannya cukup menarik, dan ini kita lihat aplikasi bawaannya. Di sini ada aplikasi bawaan Google cukup banyak ya. Kemudian kita lihat aplikasi yang lain. Di sini ada Spotify, Netflix. Kemudian di sini ada aplikasi bawaan Microsoft, ada Office, OneDrive, LinkedIn, dan Outlook. Sementara di aplikasi sini juga ada bawaan Samsung seperti Galaxy Shop dan sebagainya. Kemudian kita beralih ke slide sebelahnya, ada game launcher, ada Samsung Global Goals, dan di sini ada S-Lime, AppStation, Smart Tutor, Lazada App, dan TikTok. Ini warnanya begini, nanti ketika dia tersambung di WiFi akan otomatis download sendiri. Ini buat yang nggak butuh aplikasi-aplikasi ini, setelah nanti terinstall bisa kita hapus secara manual. Ini menggunakan antarmuka One UI Core versi 31 dan menggunakan Android versi 11. Jadi udah cukup terbaru ya versi Androidnya. Ini walaupun dijual dengan harga terjangkau, nih fitur keamanan Samsung Galaxy M12 ini cukup lengkap. Ada face recognition, ada fingerprint, dan biometric setting yang lain. Jadi kita bisa milih pengaman yang lain seperti pin atau mungkin pattern. Jadi termasuk lengkap ya. Oke, berikutnya kita coba cek di device info HW. Ini terlihat Samsung Galaxy M12 ini menggunakan kode SM-M127F. Resolusi layarnya adalah HD Plus 1600x720 pixel. Kemudian menggunakan chipset Exynos 850. Ini terlihat deteksinya udah cukup akurat, Exynos 850, dan menggunakan prosesor octa-core, dan grafisnya adalah Mali G52. Ini sistemnya Android 11. Kemudian kita lihat free RAM-nya sekitar 1,5 GB, dan memori internal yang tersisa ada 47,8 dari 51 GB dari total aplikasi. Kenapa nggak full 64 GB? Karena sebagian sudah digunakan oleh sistem. Ini kita lihat informasi mengenai kameranya, tapi nggak terlihat ini pakai sensor apa. Ini kapasitas baterainya 5000 mAh. Sensor-sensornya. Ini salah satu kelebihan dari smartphone Samsung Galaxy M12 ini, selain refresh rate-nya itu 90 Hz dan baterainya 5000 mAh, ini adalah kamera belakangnya. Ini ada quad kamera dengan kamera utama 48 megapiksel, kamera kedua ultra wide angle 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel plus depth sensor juga 2 megapiksel. Sementara kamera depannya ini resolusinya 8 megapiksel untuk foto selfie. Kita coba jalankan aplikasi kameranya. Sini terlihat aplikasi bawaan kamera Samsung, cukup mudah dimengerti ya. Ini bagian atasnya ada beberapa setting seperti filter, aspek ratio, timer, lead flash, dan menu setting. Kita coba menu settingnya. Ada apa yang bisa diatur? Ada scan QR code, web shutter button, kemudian ada watermark juga, ada auto HDR, ada grid lines, dan sebagainya. Kemudian untuk mode yang disediakan kamera ini cukup lengkap. Ini ada mode portrait, ada mode foto, ada mode video, dan kita ada mode more. More ini ada mode pro, panorama, food, dan makro. Kita coba mode pro. Ternyata mode pro nya cuma bisa mengatur ISO dan white balance, juga EV saja, tidak ada shutter speed maupun fokusnya. Kemudian di sini kita bisa memilih antara kamera standar dan lensa wide angle, jadi bisa luas begini, bisa dipilih dari sini. Dan ketika kita milih ini ada zoomnya sampai 2 kali, 4 kali, bahkan 10 kali. Tapi karena nggak ada kamera zoomnya, jadi ini zoomnya itu adalah bersifat digital, jadi kualitasnya akan menurun. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana impresi awal jepretan kamera Samsung Galaxy M12 ini. Kita coba jepret terlebih dahulu. Oke guys, ini adalah hasil jepretan kamera utama dari Samsung Galaxy M12. Ini resolusinya 48 megapiksel, di save-nya jadi 12 megapiksel karena teknologi pixel binning, dan di sini detail yang didapatkan cukup tinggi. Kita lihat di sini logo Logitech-nya cukup jelas, detailnya dapat, warna saturasi warnanya juga mendekati akurat.
Sedangkan untuk ultra wide angle-nya juga lumayan, pasti detailnya memang mengalami penurunan tapi masih bisa dimaafkan ya. Tapi bagian sisi-sisinya ini agak soft karakternya. Dan kita lihat di sini memang warnanya, saturasi warnanya nggak sebagus yang kamera utama. Sedangkan untuk makronya ini mengejutkan, ternyata cukup detail. Walaupun saturasi warnanya kurang menyenangkan ya, jadi agak kusam dikit warnanya. Dan yang paling kita sorot ini adalah watermarknya itu terlalu besar menurut saya. Oke, berikutnya kita coba kamera depan yang resolusinya 8 megapiksel untuk foto selfie. Ini tampang saya masih belum mandi ya, sejak tadi pagi. Dan ini hasil jepretan Samsung Galaxy M12. Ini saya lihat detailnya lumayan. Dan di sini dynamic range-nya cukup bagus karena di belakang itu sebenarnya backlight. Cuman yang jadi masalah adalah saturasi warnanya, jadi terasa lebih kusam, lebih pucat dari warna kulit aslinya. Dan warna yang belakang pun juga sedikit agak kusam, agak pucat gitu ya. Jadi saturasinya sedikit kurang. Tapi untuk detailnya cukup bagus dengan resolusi 8 megapiksel, ini detailnya sudah bagus. Berikutnya kita coba kualitas suara speaker dari Samsung Galaxy M12 ini untuk pemutar ringtone. Kita coba dulu. Ini memang cuma dibekali dengan satu speaker saja, kualitas suaranya cukup jernih. Tapi ini dengan volume yang hampir penuh, saya rasa ini kurang kencang suara ringtone-nya ya. Kurang jreng gitu, volumenya kurang kencang tapi lumayan jernih. Ya, untuk dengerin musik sudah cukup bagus, sudah memadai. Dan secara umum smartphone Samsung Galaxy M12 ini adalah salah satu smartphone entry level yang cukup menarik dan bisa dipertimbangkan, terutama buat teman-teman yang butuh performa yang memadai untuk kebutuhan sehari-hari, baterai yang besar dan kamera yang cukup kompeten di kelasnya. Belum lagi nilai tambah dari refresh rate 90 Hz yang terasa lebih mulus saat memutar aplikasi, saat memainkan game ataupun menikmati konten multimedia dengan frame rate tinggi, jadi terasa lebih mulus tanpa ada stutteringnya, jadi lebih enak di mata gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ulasan mengenai Samsung Galaxy M12. Semoga bermanfaat dan terima kasih.